Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aldi Rasmaulana di channel Rasmaulana Al. Kali ini saya akan menjelaskan tentang static routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain agar data dapat sampai ke tujuan yang benar dan efisien. Proses ini dilakukan dengan perangkat disebut router. Sebagai contoh, ketika Anda mengakses sebuah website data dari komputer, Anda akan melewati beberapa router. Router akan memilih jalur paling sesuai berdasarkan informasi pada tabel routing hingga dapat mencapai server tujuan. Tujuan routing. Tujuan utama routing adalah memastikan paket data dapat dikirim dari sumber ke tujuan melalui jalur yang paling tepat dan efisien. Beberapa tujuan routing meliputi yang satu, mengirim data ke tujuan yang benar dan beralih memilih route yang sesuai. Yang kedua, menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak, biaya, metrik atau kecepatan jaringan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan kinerja jaringan agar komunikasi lebih cepat dan efisien. Dan keempat, mengurangi kemacetan congestion dengan memilih route alternatif jika diperlukan. Dan kelima, menjaga keandalan jaringan sehingga data tetap dapat dikirim meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur. Dan yang keenam, menghubungkan berbagai jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan yang lebih luas. Kesimpulannya, tujuan routing adalah mengarahkan paket data melalui jalur terbaik agar sampai ke tujuan dengan cepat, efisien, dan andal. Protokol routing. Protokol routing adalah sekumpulan aturan yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi route dan menentukan jalur terbaik dalam mengirimkan paket data ke jaringan tujuan. Fungsi router protokol yang satu, bertukar informasi route antar router. Yang kedua, menentukan jalur terbaik berdasarkan metrik, misalnya jumlah hop, bandwidth, atau delay. Dan yang ketiga, memperbarui tabel routing secara otomatis ketika terjadi perubahan jaringan. Dan yang keempat, menjaga komunikasi jaringan tetap efisien dan andal. Nah, segitu saja yang saya bisa jelaskan materi ini. Kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu mengkonfigurasi static router. Nah, di sini kita sudah memasuki aplikasi Kisco dan kita tambahkan dua router dan dua PC. Dan hubungkan menggunakan kabel, jangan lupa. Nah, ketika sudah, ini kabelnya masih berwarna merah karena belum saling terhubung. Coba kita hubungkan dengan komen CLI. Enable konfigurasi terminal INT range G0/0 no shutdown. Nah, sudah, dan hal yang sama ke router lain. Enable konfigurasi terminal INT RAG0/0 no shutdown. Nah, ketika sudah, ini sudah berwarna hijau dan sudah merah lagi, artinya ini sudah saling terhubung. Dan kita ke tahap berikutnya, yaitu mengkonfigurasi INT G0/0. Ini menggunakan IP address PC 192.11.10.1 dan 255.255.255.0. INT G0/1 ini menggunakan IP address router
IP address-nya 10.10.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.252. Dan lakukan hal sama ke router yang satunya lagi, int g0/0 IP address. Nah, IP address di sini di PC yang berbeda, yaitu 17 10 1 255.255.255.0 int g0/1 IP yang sama karena ini IP router 10.10.10.2 255.255.255.252. Oke, ketika sudah sit dan coba kita lihat dengan komen do show IP root. Nah, di sini sudah ada C yang artinya connect atau sambung, artinya sudah menyambung, dan L itu adalah lokal. Oke, sudah berhasil dan kita ke tahap selanjutnya, yaitu menghubungkan kedua jaringan akan cepat dan efisien, yaitu IP root. IP root ini adalah jalur untuk menyimpan data agar lebih cepat dan efisien menggunakan IP PC yang sebelah, menggunakan IP yang kita mau kirim 17.10.0 255.255.255.0 enter. Oke, sudah berhasil. Coba IP route 192.168.10.255.255.0 Nah, coba kita lihat dulu do show IP route. Nah, di sini sudah ada S, yaitu yang artinya static atau sudah connect terhadap router dan PC. Do show IP route. Nah, sudah connect. Kita selanjutnya adalah kita coba kasih IP ke PC, kedua PC 92.18.10.2 10.10.10.1 dan lakukan hal yang sama ke dua PC tersebut. Ini menggunakan 194.17.10.2. Default gateway-nya 10.10.10.1. Oke, kita sudah. Coba kita kirim pesan. Berhasil. Nah, di sini akan pilot dulu karena kita harus nge-refresh dulu. Coba kita ketik lagi dan berhasil. Artinya kita sudah berhasil menjalankan static routing dan segitu. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan saya yang tidak menyenangkan kalian karena saya masih belajar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.